orang luar hendak ke Makkah, di antara tujuannya di samping hendak macam-macam urusan, hendak bertukar berjual beli dengan yang namanya Muhammad ini. Nah, mak ulun mengenai darah Muhammad itu sebaiknya mengisah aja nah. Pada Nabi kita nih. Nah, jadi mat ya. Nah, berapa harganya di barang sini? Nah, foto hari. Nah, ini duitnya sudah. Tapi ini aku hendak keliling Ka'bah dulu lah. Ini mau tinggal di sini barangku. Simpan akan, jaga akan, pian berdiam aja di sini, ulun satu mata aja. Pian berdiam aja di sini. Padang hijau ulun, ujar yang pada ujur yang di luar kota nih, lalu keliling Ka'bah, beribadah nih kan. Ibadah masa jahiliyah kayak apa kita ada tahu prosesnya lah. Nah jadi ujar sidin, bagaimana aja matanya di sini aku satu mata aja. Ada lawas, sekalinya dasar bujur-bujur lawas, buli ke kampung sidin. Perjalanan dari Makkah menuju kampung 3 hari hanya sampai ke kampung 3 hari kemudian hanya ingat pulang nih bahwa aku meninggalkan barang di situ di wadah Muhammad. Berapa hari sudah? 6 hari sudah. Dari kampung Sidin pulang babulik pulang sini nak ke Makkah mengambil 3 hari pulang sampai. Berapa hari? 9 hari. Sekali sampai kasih pasar sing situ Nabi masih duduk di situ. Jadi ujar yang orang yang di luar kota tadi, mau mat nyawa kan, nyok menjer kasih dengar. Nyawa ini ada terbebulikan lah di sini aja lah sambil hari ini, orang sambil hari di sini mahadang pian. Kenapa? Karena pian pembatasan hadangi aku. 9 hari berdiam di pasar. Untung waktu itu belum ada disyariatkan sembahyang 5 waktu. Kalau itu kali benar. Nabi aja belum diutus sebagai rasul. Nah, maka karena barakat berita itulah viral cerita Sidin 9 hari menunggui dagangan hak orang dijaga, akhirnya Sidin bergelar Al-Amin. Inilah penyebab kenapa beliau bergelar Al-Amin dari sebab kejadian itu. Nah, jadi sejak umur 21 tahun kurang lebih Nabi kita bergelar Al-Amin oleh para ulama, bukan karena Sidin 9 hari berdiam di situ menunggui lalu bergelar Al-Amin. Sebenarnya karena 3 sifat di diri Sidin sanggup 9 hari berdiam di situ. Apa 3 sifat tersebut? Jujur, benar, asidku. Yang kedua, al-amanah, karena amanah mampu al-wafa bil ahdi. Yang ketiga, suka menolong. Nah, bahasa Arabnya apa tuh suka menolong itu? Mungkin kalau bisa manunya tulisnya suka menolong kadang-kadang. Ya kalau suka menolong. Nah cuma Nabi kita Muhammad SAW Sidin dikelilingi oleh orang-orang yang memang sifatnya suka menolong. Dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Aminah, orangnya suka menolong. Abah Sidin Abdullah suka menolong. Meninggal Abah Sidin Kaya Sidin suka menolong. Kaya Sidin meninggal dan dia di Abu Thalib suka menolong. Sekeliling Sidin orang-orang suka menolong. Maka disebutlah saling menolong. Nah, maka kalau saling menolong, kalau bahasa Arabnya dia dikirakan orang masing-masing. Nah, itu jadi kita. Nah, maka 3 sifat inilah yang ada di diri Rasulullah sehingga beliau belum lagi diutus sebagai rasul sudah bergelar Al-Amin. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh pemuda-pemuda, pemudi-pemudi, baik yang hadir di sini kelihatan maupun yang tersembunyi, yang kada kelihatan terjending, maupun yang secara makna dia bersembunyi di balik hijab gaib. Hijab gaib ya kita, makhluk gaib. Makhluk apa namanya bahasa Al-Aliyah bahasa makhluk namanya. Mau akhir jalur gaib di sini. Makhluk gaib makhluk yang sakral ya kita. Nah, yang seluruhnya yang hadir kita tahu. Nahdlatul Ulama didirikan oleh bubuhan ulama yang bersifat 3 ini, penting kita tahu. Makanya Nahdlatul Ulama ini organisasi keislaman yang paling besar di dunia dan tidak akan hancur kecuali hari kiamat hanya hancur. Langgeng ya kita, bakaramat, karena yang mendirikan ini adalah mempunyai akhlak yang sempurna sebagaimana akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Apa akhlak Nabi Muhammad? Yang 3. Apa akhlak para pendiri Nahdlatul Ulama? Juga yang 3 ini.
Nah, maka kayak apapun nanti kacaunya Indonesia, mudah-mudahan jangan kacau. Nah, kayak apapun kacaunya dunia, insya Allah aman aja. Nah, kenapa? Karena Nahdlatul Ulama ini yang menjadi payung seluruhnya. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu, kita ulun dan seluruhnya sebenarnya mengaku atau kadang mengaku kita senang menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Nah, walaupun pian kadang merasa umpat berorganisasi, tapi pian katuju bemaulidan, katuju betahlilan, itulah orang Nahdlatul Ulama. Nah, walaupun pian kadang masuk pengurus, palamak jauh lagi. Nah, tapi kita bila ada orang belajar sifat 20 umpat hadir, ada orang belajar fikih Imam Syafi'i misalnya umpat hadir, ada pelajar tasawuf umpat hadir. Inilah intisari Nahdlatul Ulama. Nah, karena hanya dengan belajar yang 3 ini, tauhid, fikih, tasawuf, belum sebut tauhid sifat 20, dia akan mewarisi akhlak Rasulullah yang 3. Yang 3 tadi benar, selalu benar, selalu amanah, dan selalu tolong menolong. Nah, kada kawa orang itu bersifat benar kalau belum ikhlas, dan mustahil ikhlas kalau ada mengenal Allah. Siapakah orangnya? Panjang gak jenggotnya? Kada kawa orang itu bujur beribadah kalau kada belajar fikih, dan selama ini kada bujur beribadah, mustahil hatinya menjadi baik, menjadi bagus, sehingga menjadi akhlak yang maslahat bagi umat. Nah, kada kawa yang mau menolong orang lain dengan sukarela kalau hatinya kada bersih, ada mungkin. Pasti ada motif tertentu. Hanya orang yang hatinya bersih, hati bersih itu niatnya hanya Allah, yang dipandangnya hanya kebaikan Allah. Ini arti bersih. Nah, kada bisa orang tersebut suka menolong, saling tolong menolong, berkorban, berjuang demi orang lain, mustahil kalau hatinya kotor. Kenapa hati seseorang bersih? Karena dia belajar tasawuf. Nah, maka ahlu sunnah wal jamaah yang mempunyai organisasi yang disebut Nahdlatul Ulama, orang-orangnya itu wajib paham sifat 20, wajib mengerti fikih, dan wajib memahami, mendalami, menghayati ajaran tasawuf. Supaya apa? Supaya betul-betul bisa mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Siapapun dia, ada belajar 20 sifat, mustahil dia mengikuti akhlak Rasulullah. Mustahil, hanya sekadar ucapan aja. Siapapun dia, ada bisa belajar fikih, ada paham fikih, mustahil ingin itsba dengan Nabi, mustahil. Siapapun dia, walaupun ucapannya ikhlas beramal, di dadanya tulisan ikhlas beramal, di bahunya sebelah kanan bertulisan ikhlas beramal, tapi kadang mengerti, kadang menghayati tasawuf, mustahil dia ikhlas beramal. Itu mustahil. Nah, maka kita berniat mudah-mudahan ya kita. Nah, aku, anak biniku, dan seluruh istriku yang 4 misal, yang bini 4 misalnya, misal bini 4 nih misal, nah itu seluruhnya jangan keluar dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan keluar dari niatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan keluar dari akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menyimpang dari pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana supaya kita selalu jadi makmum Rasulullah? Jawabannya dijawab oleh Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ingin berkumpul dengan Rasulullah, dekatlah dengan ulama. Ingin berkumpul dengan Rasulullah, dekat dengan ulama. Maksud dekat di sini mengaji, bukan yang dekat berfotoan. Ada mengaji, maksud dekat ya kita. Dekat dengan ulama mengaji. Nah, mengaji. Sebab ulama ini pewaris para nabi. Jadi barang siapa jauh dengan ulama, berarti hakikatnya dia jauh dengan Rasulullah. Kalau jauh dengan Rasulullah, akhlaknya pun menyimpang dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi cara kita hendak berbareng lawan Nabi lah itu simpel banget. Sebenarnya cara yang utama, yang tidak bisa diselisihi, tidak bisa dihilafiahi, itu adalah menuntut ilmu dengan ulama. Itu tidak bisa diselisihi. Kalau kita ingin dekat dengan Nabi, mengadakan acara maulid, banyak yang membidahkan, banyak masih wilayah khilafiyah.
Tapi kalau kita menuntut ilmu tidak ada khilafiyah, no khilafiyah. Ini mau tamatnya kita. Nah, makanya ulun wani babandir merayakan maulid Nabi belum tentu Nabi hadir. Menuntut ilmu yang sifat 20 dengan ahlinya Rasulullah hadir. Merayakan maulid Nabi belum tentu Rasulullah hadir karena banyak syarat-syaratnya supaya Rasulullah hadir. Nah, tapi kalau kita mengaji fikih supaya paham kayak beristinja, supaya paham tata cara berwudu, supaya paham tata cara sembahyang, di situ Rasulullah hadir. Ini dalilnya banyak. Sekarang kita ada bicara dalil. Kalau bicara dalil 3 mata nanti. Kalau meyakinkan yang datang kalau untuk picak sebatang mata. Nanti 3 mata tadi. Madakan acara-acara Maulid Nabi belum tentu Rasulullah hadir. 3 kali menyambat. Tapi kalau kalian belajar tasawuf, berkitab dengan yang ahlinya Rasulullah hadir, maka waktu itu secara makna kita berkumpul dengan Rasulullah SAW. Nah, ini diijmakan sudah oleh para ulama. Jangan berani-berani menentang ijma. Makanya diwajibkan Quran memadahkan wajib, Rasulullah memadahkan wajib, wali memadahkan wajib. Nah maka kenapa kita mengadakan acara maulid? Supaya kita sadar yang mana jauh dengan Nabi, ayo mendekat. Maksud mendekat, ayo menuntut ilmu dengan para ulama. Ini maksud mendekat. Jangan sampai tiap tahun kita merayakan maulid Nabi, berganti tahun, berganti perayaan, berganti pulang tata hiasannya. Semalam ada doa itu, ini biasanya. Tapi kada ada perubahan di diri kita, secara makna kita jauh dengan Rasulullah, tapi kita merasa dekat. Ini yang disebut tertipu. Siapa orang yang merasa dekat dengan Nabi padahal dia jauh? Orang yang kada mau menuntut ilmu yang 3 ini, nah merasa dekat dengan Nabi padahal jauh, cuma bamudal atau juga syair. Pahamlah. So, hati-hati orang yang disebut Nabi munafik adalah ucapannya ada sesuai dengan gawiannya. Oh, bun Nabi mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah. Apakah Rasulullah senang melihat kita memuji-muji sidin? Tapi kita ada maasi aku jadi sidin. Coba jawab satu pertanyaan aja. Kita nih memuji-muji Nabi, tapi kita disuruh Nabi belajarlah cara beristinja supaya jangan tak salah. Kada kita gawi, tata kita bungul masalah berbasuh kami, ada paham, tata berwudu ada paham. Tapi kita untuk memuji Nabi, apakah Nabi senang? Tapi pikirkan nalar kita gunakan. Kira-kira Nabi senang lah ya? Tahun semalam ngundul nih jauh aku aja Nabi. Aku lihat dia sembahyang masih salah. Nah, itu pikirkan. Dan ini kan dia menyampaikan, ulun di semua menyampaikan ini. Setengah kali menyampaikan ini bisa orang sariki. Bukan berarti orang menyampaikan ini untuk menghentikan perayaan maulid, kada. Bukan begitu. Bukan Wahabi gue. Bagus acara maulid dirayakan, bagus. Tapi kita harus paham apa tujuan maulid dirayakan. Satu aja tujuannya, amun kita hendak dapat manfaatnya. Kalau bukan satu ini, apa gunanya kita merayakan maulid? Kalau bukan tujuan satu ini, apa gunanya kita merayakan maulid? Tujuannya untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Satu itu aja tujuannya, untuk meningkatkan kecintaan. Nah sekarang kita kembali kepada definisi cinta. Buka kitab-kitab klasik sampai kontemporer. Al-mahabbah, al-hubbu, muwafaqatul mahbub. Yang disebut cinta, bainggi dengan apa perintah yang dicintainya. Nah, ujar Nabi nyawa menyeberang lautan sanalah. Nah, maka lautan api, amun dasar bujur cinta, biar dipisah. Lagunya ya kalau laut dan pantai. Lihatlah dia. Amun dasar bujur cinta, lautan api diseberangi. Kenapa? Perintah Rasulullah. Nah, ya. Biar jauh ya Nabi, orang ada di situ pengajian jauh, nyawa ke sana habis 100 juta hanya sampai datangi. Nabi menyuruh, ini ada hadisnya. Mana hadisnya? Cari sendiri.
Nyawa tuh hanya sampai ke sana bungkus habis 100 juta di kampung gak ada pengajian ilmu fardu ain, datangi ke sana mendatangi hukumnya wajib, mati di perjalanan, mati syahid. Dalilnya ada. Berpang di tentang mana dalilnya aja? Ada dalilnya. Ada kekurangan dalil kita. Naran haji waktu dalil sangat presiden. Nah, ya. Nah, ini yang makna cinta. Walaupun api, lautan, danyu, laut itu berubah jadi api, tetap kusuberangi. Kenapa? Perintah kasih hati. Nah, apa perintah Nabi lawan kita? Nah, ini yang kita kenang. Secara mutlak, secara terang-terangan, Nabi tidak pernah menyuruh kita merayakan kelahirannya. Nabi tidak pernah menyuruh secara terang-terangan. Tapi secara terang-terangan Nabi menyuruh kita alim ilmu tauhid, alim fikih, alim tasawuf. Terang-terangan Nabi menyuruh. Quran menyuruh terang-terangan. Nah, maka kita bagus merayakan Maulid. Bagus tiap malam merayakan Maulid ulun ke 7 bandar, asal ulun jangan diundang. Karena kaget pinggang ulun. Anak berabah-rabah juga. Mau diundang tiap malam, ha? Nah, silahkan tiap malam berapa kali acara, yang penting jangan kehilangan substansi, jangan kehilangan benang lurus. Apa itu? Ingin meningkatkan kecintaan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan cinta itu adalah perbuatan. Cinta bukan hanya ucapan. Ingat, cinta adalah perbuatan. Kalau cinta, kriteria cinta adalah ucapan, banyak orang yang berucap tapi kada sesuai lawan gawinya. Ini disebut munafik. Cinta adalah perbuatan. Mungkin sayang lawan bini, nah lawan bini kuri hingit, harus berpandir lemah lembut, jangan dikiau narannya, dikiau ayam yang begitu merahnya pipimu. Padahal girang bini nih. Ngomong anak mayung makan bini ya, supaya hati imong bini. Betapa gana susunya. Nah, salah satu dulu. Ini ucapan orang dalam lah, orang dalam. Ini bukan ucapan orang luar nih. Penting pian menghibur hati bini. Jadi jangan terlalu jujur loh bini. Bini dada rata. Kasihan bini, hendak juga dada kayak bubuhan yang ipitamala. Tapi kata kawan, lelaki ini kurang luar biasa pemurunan benar. Dada rata sini ya. Nanya bini dada rata. Nah, maaflah ada boleh laki yang kayak itu. Ada boleh laki yang kayak itu. Sini ya. Taruh dadar ini. Taruh dadar disambat ini. La haula wala quwata. Senangkan hati bini, puji bini. Wahai istriku, karena kamu aku punya anak. Karena kamu aku terhindar dari maksiat. Karena kamu aku jadi hati tenang. Ini duit untukmu 1,5 miliar. Nah, ini yang jujur. Tapi maaf ini berhutang lagi. Ikam ini aku beri duit 1,5 miliar sehari. Cakap-cakap kali kamu jeli bayari hutangnya. Ini namanya menyiksa. Nah, ini menyiksa. Ini namanya ada nengait ini di sini hadirnya ada nih. Ada nih, tunjukkan orangnya nah. Kasihan bini. Nah, maaflah yang baik yang ambil, yang ada baik bagus jadi ambil juga. Ada apa aja ada hikmahnya. Nah maka cinta adalah perbuatan. Jadi pian hari-hari memuji bini. Nah, bagus, karena memberi duit daun bini. Nah ini bagus. Hari-hari memuji bini, tapi kadang mau kusi lawan bini. Zahir bini kada diungkusi, batin bini kada diungkusi, tapi memuji aja gawian. Kira-kira kayak apa hati bini yo? Minta ponakan yang belakang dulu. Hari-hari memuji, laki bini memuji bian. Oh bulan, oh bintang. Hari-hari oh bulan, oh bintang. Mengkusi kada, zahir dan batin kayak apa mendapat bian? Ini pedih, menyakitkan atau menyengsarakan? Apalagi bukan hanya kada mengkusi, menampilin begini. Lagi belum bebini lawan pian, bagus rata giginya. Imah bebini lawan pian, ada begigi lagi gini. Ayo, padahal tiap hari 1000 kali dikiranya
aku cinta istriku, aku cinta istriku 1000 kali sehari, aku cinta istriku, aku cinta istriku. Kaitulah kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saban hari kita sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, hubbur rasul, hubbur rasul. Tapi kabumulan dibiarkan. Nabi menyuruh kita alim, kada usah alimul alam al-barok lama, kada usah, asal mengerti bagaimana mengesahkan Allah, asal mengerti bagaimana cara beribadah kepada Allah, asal mengerti bagaimana adab kepada Allah. Setelah mengerti, siap laksanakan. Inilah yang disebut dekat dengan Rasulullah. Nah, maka barang siapa dekat dengan Rasulullah, siapapun dia, walaupun dia kada sadar, dia sudah berkumpul dengan Rasulullah, dan tunggu saatnya dia akan menyaksikan keelokan wajah Rasulullah SAW. Hanya orang yang dekat yang berpotensi untuk melihat keelokan wajah Rasulullah SAW. Orang jauh mustahil melihat. Siapa orang yang jauh? Orang yang kada paham tauhid, kada paham fikih, kada paham tasawuf. Bila beribadah tak salah.